Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan angin dan arus laut. Sekitar 10% air laut terlibat dalam arus permukaan. Didorong oleh angin, arus menggerakkan air hingga kedalaman 400 meter di lautan. Arus ini membawa plankton dalam jalur yang dapat diprediksi melalui permukaan air, mengubah distribusi makanan planktonik dan menyebarkan larva planktonik. Arus permukaan juga mempengaruhi distribusi nekton karena predator mengikuti plankton dan plankton feeder yang mereka mangsa. Angin merupakan hasil pergerakan udara horizontal yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti suhu dan kepadatan. Saat udara memanas, kepadatannya menurun dan meningkat. Saat mendingin, kepadatannya meningkat dan jatuh ke bumi. Kepadatan udara ditentukan oleh suhu, kandungan uap air, dan tekanan atmosfer. Kepadatan udara berkurang ketika dipanaskan, ketika kandungan uapnya meningkat, atau ketika tekanan atmosfer menurun. Udara menjadi lebih padat ketika didinginkan, kandungan uapnya berkurang, atau tekanan atmosfer meningkat. Gaya-gaya ini menghasilkan dua rangkaian angin yang bersirkulasi dalam arah berlawanan. Angin permukaan di permukaan bumi dan angin atas seperti aliran jet. Wilayah bumi di sekitar Khatulistiwa menerima sejumlah besar energi matahari yang memanaskan udara dan air. Kombinasi udara hangat dengan air yang tinggi kandungan uap menghasilkan udara kurang padat naik. Sebaliknya, di kutub, udara menjadi dingin, kelembapan hilang akibat curah hujan, dan terjadi peningkatan tekanan atmosfer. Kombinasi faktor inilah yang menyebabkan udara menjadi lebih padat dan tenggelam. Udara yang lebih padat dari kutub kemudian dihisap ke arah ekuator untuk menggantikan udara yang kurang padat yang berpindah. Proses-proses ini membentuk pola dasar aliran udara bagian atas atau angin dari ekuator ke arah utara di belahan bumi utara dan dari ekuator ke arah selatan di belahan bumi selatan. Jika atmosfer melekat erat pada permukaan bumi dan bumi serta atmosfernya bergerak serentak, maka pergerakan utara dan selatan ini akan menjadi pergerakan udara yang utama. Namun atmosfer tidak terikat secara kaku pada permukaan bumi dan besarnya gesekan antara atmosfer yang bergerak dan bumi yang bergerak sangat kecil sehingga pergerakan atmosfer tidak tergantung pada pergerakan permukaan bumi. Misalnya, jika massa udara terletak di atas garis khatulistiwa dan tampak diam, sebenarnya ia bergerak ke arah timur seiring dengan rotasi bumi. Ketika bumi berputar pada porosnya, suatu titik di ekuator bergerak lebih cepat dibandingkan titik di garis lintang yang lebih tinggi. Kedua titik tersebut melakukan satu putaran penuh per hari, namun titik di ekuator harus menempuh jarak yang lebih jauh sehingga harus bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, udara yang bergerak ke utara atau selatan menjauhi ekuator menuju kutub bergerak semakin cepat dibandingkan bumi di bawahnya. Hal ini menyebabkan jalur yang diikuti massa udara tampak melengkung relatif terhadap permukaan bumi. Di belahan bumi utara, pengaruh ini menyebabkan udara membelok ke kanan ke arah pergerakan udara, dan di belahan bumi selatan terjadi pembelokan udara ke kiri, arah aliran udara. Karena efek Coriolis, udara yang naik di ekuator tidak bergerak lurus ke utara atau selatan, namun dibelokkan saat bergerak. Pada 30 derajat lintang utara dan selatan, udara khatulistiwa tenggelam dan bergerak kembali sepanjang permukaan air menuju khatulistiwa atau ke 60 derajat lintang utara atau selatan. Udara yang mencapai kutub mendingin dan tenggelam dan mulai bergerak kembali ke arah khatulistiwa. Saat udara mengalir kembali ke arah khatulistiwa, udara menjadi hangat dan mengambil uap air. Dan ketika suhu mencapai 60 derajat lintang utara atau selatan, udara kembali naik. Hasil akhir dari proses ini adalah terbaginya permukaan bumi menjadi 3 sel konveksi di setiap belahan bumi. Antara garis khatulistiwa dan 30 derajat lintang utara, angin dibelokkan ke kanan sehingga menghasilkan angin pasat timur laut. Di belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri sehingga menghasilkan angin pasat tenggara. Angin ditentukan berdasarkan arah datangnya, bukan ke arah mana anginnya bertiup. Antara 30 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang utara, udara permukaan yang dibelokkan menghasilkan angin yang bertiup dari selatan dan barat. Di belahan bumi selatan, angin barat bertiup dari utara dan barat. Antara 60 derajat lintang utara dan kutub utara, angin bertiup dari utara dan timur membentuk kutub timur. Antara 60 derajat
selatan dan kutub selatan. Angin timur bertiup dari selatan dan timur. Udara dengan kepadatan rendah naik pada 0 derajat dan 60 derajat lintang utara dan selatan. Sedangkan udara dengan kepadatan tinggi turun pada 30 dan 90 derajat lintang utara dan selatan. Area di mana udara naik adalah zona dengan tekanan atmosfer rendah dan biasanya terdapat awan dan hujan. Daerah tempat turunnya udara dikaitkan dengan tekanan atmosfer yang tinggi, langit cerah, dan curah hujan rendah. Angin permukaan bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Arus laut dihasilkan ketika angin yang bertiup melintasi permukaan laut mendorong dan menarik air sehingga menyebabkannya bergerak. Seperti sungai di darat, arus laut menggerakkan air dengan pola yang dapat diprediksi di dalam cekungan laut. Angin memindahkan energi dari udara ke air melalui gesekan. Tindakan ini menghasilkan gelombang yang mentransfer energi ke air, menyebabkan massa air di bawah udara yang bergerak mengalir dan membentuk arus permukaan. Kekuatan pendorong utama arus permukaan adalah angin pasat atau timur dan barat di setiap belahan bumi. Saat air bergerak, air mulai menumpuk sesuai arah angin bertiup. Gravitasi bekerja pada massa air yang terakumulasi dan mencoba menariknya kembali melawan gradien tekanan. Namun air bergerak sesuai dengan efek Coriolis dan terus bergerak dalam pola melingkar. Efek Coriolis sama seperti udara. Gesekan antara air yang bergerak dan bumi sangat kecil dan pergerakan air dijelaskan oleh efek Coriolis. Karena air bergerak lebih lambat dibandingkan udara, maka air membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah pada jarak yang sama. Selama waktu yang lebih lama ini, bumi berotasi lebih jauh dari bawah air dibandingkan saat berputar dari bawah udara. Oleh karena itu, air yang bergerak lebih lambat dibelokkan lebih besar daripada udara. Di belahan bumi utara, arusnya dibelokkan ke kanan arah angin yang berlaku, dan di belahan bumi selatan, arusnya dibelokkan ke kiri. Di laut terbuka, defleksi ini bisa mencapai sudut 45 derajat dari arah angin. Pusaran posisi benua dan ciri-ciri cekungan samudra mengganggu aliran air yang terus-menerus dan berkontribusi terhadap pembelokan arus, sehingga air mengalir dalam pola melingkar di sekitar tepi cekungan samudra. Pola aliran seperti ini disebut gyre. Terdapat 5 pusaran besar di lautan dunia, 3 di belahan bumi selatan dan 2 di belahan bumi utara. Dan masing-masing pusaran tersebut sebagian besar tidak bergantung satu sama lain. Arus permukaan utama ke-6 adalah arus lingkar kutub Antartika yang didorong oleh angin barat yang kuat. Ini adalah arus laut terbesar dan mengalir terus-menerus ke arah timur mengelilingi benua Antartika. Karena tidak dibelokkan oleh massa benua, maka secara teknis ia tidak dianggap sebagai gyre. Jadi kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and comment, dan terus dukung channel kami. See you next time.